Bagaimana kondisi terkini pada wilayah terdampak banjir bandang di Tapanuli Tengah? Kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Nias, Putu Arga Sujawati. Selamat siang, Pak Arga. Ya, Pak Arga, bisa Anda berikan informasi bagaimana kondisi terbaru di wilayah yang terdampak banjir bandang ini di Tapeng, ya, di Tapanuli Tengah? Silakan, Pak Arga. Baik, terima kasih dapat kami sampaikan. Untuk informasi di awal adalah kemarin 18 Juli dari siang menuju sore itu adalah hujan deras sehingga berdampak airnya meninggi dan juga banyak yang kita laksanakan evakuasi dengan melibatkan unsur potensi baik itu lintas pemerintah daerah maupun TNI Polri untuk membackup bersama-sama untuk evakuasi. Untuk sesuai dengan pagi hari dan siang hari ini cuaca di sekitar Tapanuli Tengah dan Sibolga sekitarnya itu adalah cerah sekarang. Baik, Pak Arga, lalu dari informasi Anda dapatkan dari pantauan Anda di sana, ada berapa desa yang rusak akibat insiden ini? Ini kabarnya tanggul yang baru saja diperbaiki itu akhirnya rusak lagi begitu, Pak? Seperti apa? Ya, betul sekali. Dari informasi anggota dan juga tim SAR gabungan di lapangan, dampak daripada airnya meluap dan juga berdampak ke wilayah pemukiman ataupun warga itu di wilayah Kecamatan Tuka, di wilayah Hutana Bolon yang jebol wilayah sana, tanggul-tanggul sementara untuk penyangga air di sekitar sana yang jebol sehingga berdampak ke wilayah bawah sekitarnya. Ada berapa desa yang rusak, Pak, akibat insiden ini? Ya, sekitar sana adalah otomatis di Kecamatan Tuka hampir semua dari atas Hutana Bolon dan juga mungkin berdampak juga ke Sipange bahkan sampai ke Pinang Sori juga berdampak. Sampai di Pinang Sori juga ya. Baik. Pak Arga, ini apakah tim SAR gabungan ini sudah berhasil mengevakuasi seluruh warga? Karena dari informasi yang beredar ini proses evakuasi ini sempat dihentikan karena memang cuaca buruk. Dan kalau tadi kita lihat videonya itu banyak warga yang masih terperangkap begitu di situasi ini dan nggak bisa berbuat apa-apa, diselimuti dengan ketakutan di sana. Seperti apa, Pak Arga? Iya, betul sekali. Dari tanggal 18 Juli itu dari sore sampai sekitar jam 8, jam 9 itu memang curah hujan dan juga kebetulan puji Tuhan di sekitar jam 8, jam 9 juga curah hujan sudah mulai reda dan gerimis sehingga air pun sudah berangsur-angsur surut gitu. Sehingga masyarakat pun bisa secara mandiri dan juga kami bersama tim SAR gabungan mengecek juga wilayah-wilayah ataupun ya permintaan untuk evakuasi berjalan dengan baik dan juga aman. Iya, berarti ini untuk penyebabnya yang kami tangkap tadi seperti penjelasan Anda, Pak Arga, bahwa ini karena memang tanggulnya yang tadinya sudah diperbaiki rusaklah jebol begitu ya, akhirnya rusak lagi seperti itu dan akhirnya terjadilah banjir bandang ini. Atau mungkin ada lagi penyebab lain dari banjir bandang ini selain dengan tanggul yang rusak lagi? Ya, di samping dengan curah hujan tentunya debit air yang bervolume lebih tinggi dan juga tentu kekuatan tanggul sementara yang dibuat itu berdampak yaitu jebol sehingga meluas ke wilayah perkampungan wilayah sana. Ya. Jadi karena memang debit air yang curah hujan yang cukup tinggi begitu ya, debit air yang cukup besar begitu menyebabkan tanggul yang baru saja diperbaiki rusak lagi. Tapi ini sementara, tanggul sementara atau memang yang sebetulnya memang sudah jadi begitu, Pak? Ya, memang secara ini kan tanggul yang dibuat dari alat eskavator untuk memudahkan dan juga itu kan untuk jangka panjangnya mungkin perlu sifatnya permanen untuk dibuat bentuk ataupun konstruksinya seperti itu. Sehingga dengan pembentuk sekarang ini untuk menyangga sehingga mengurangi debit air yang keluar ke dampak masyarakat sehingga langsung berlaju ke sungai jalurnya itu sendiri. Oh, jadi artinya ini tanggul sementara yang jebol lagi itu ya, Pak? Yang sudah dibuat sekarang ini ya. Oh, memang sudah jadi begitu ya? Bukan yang sementara justru ya? Bukan, sudah jadi terbuat seperti itu. Karena debit airnya yang... Ya, baik. Jadi artinya sekarang kan memang sudah sudah reda begitu ya, air juga sudah berangsur-angsur surut di sana. Apakah sudah mulai dilakukan perbaikan kembali tanggul? Seperti apa, Pak? Secara otomatis
yang diaksi adalah pemerintah daerah dengan jajarannya tadi adalah teman-teman BPBD dan juga sekarang bagaimana konstruksi tentu dari PUPR yang mengaksi bagaimana untuk memitigasi dampak bila terjadi curah hujan yang sama kayak kemarin itu, sehingga sekarang mungkin sedang proses untuk aksi bagaimana penaludan ataupun pemasangan memperbaiki penyangga-penyangga itu. Jadi artinya sudah mulai dilakukan perbaikan begitu ya Pak Arga ya. Baik, Pak Arga, adakah informasi terkait jumlah korban akibat musibah ini sejauh ini? Ya betul, kami sementara ini kan karena banyak yang mandiri juga dan juga memang sudah proses, begitu juga kami dari Tuka kurang lebih 90 orangan, begitu juga data dari Sipange kurang lebih 15 kakak dan dari Pinang Sori kurang lebih 20 kakak. Dan juga ada yang kami evakuasi dan juga ada lakukan evakuasi mandiri juga oleh masyarakat sebagai wujud antisipasi dan mitigasi bila hal-hal itu terjadi. Baik, Pak Arga, ini mungkin terakhir, ini kan masih banyak kan warga yang kemudian terdampak dari sini, rumahnya juga hancur. Seperti apa posko pengungsian yang disediakan di sana, Pak? Ya, tentunya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah BPBD yang memang core bisnisnya terkait dengan pengungsian ataupun yang lainnya, sehingga tugas kami adalah evakuasi dan penyelamatan itu, sehingga dipindahkan ke tempat aman. Tentu akan pemerintah daerah mengupayakan hal-hal yang positif untuk bagaimana pemukiman ataupun rumah sementara yang sudah terbangun yang sebelumnya, sesuai dengan tahapan-tahapan daripada tanggap darurat itu sendiri. Jadi artinya di sini kalau kami dapat nangkap tadi ya begitu, bahwa tidak ada korban jiwa begitu ya Pak ya. Dan ya betul sekali. Iya, dan tentunya tadi kan ketika proses evakuasi Anda sendiri melihat di sana itu apa yang paling dibutuhkan begitu Pak Arga oleh warga Ya, yang terdampak? Ya, kami melihat tentu pemenuhan melihat dari sini kan ya, sandang pangan dan juga bahan pokoknya yang memang dibutuhkan untuk bagaimana, karena sudah basah terus itu tergenang, sehingga perlu pemenuhan sandang pangan dan juga papan juga beliau perlu juga bagaimana dia bisa sehat di suasana yang otomatis ini menjadi trauma yang terdampak dari banjir bandang sebelum tahun lalu. Baik, Pak Arga, kita berharap tentunya warga bisa kembali beraktivitas dengan baik di sana. Ya, tentunya dengan makin surutnya air di sana, kita punya harapan agar semua kondisi bisa kembali baik seperti adanya begitu ya, dan tanggul segera diperbaikan. Dan tentunya juga memang paling penting di sini tidak ada korban jiwa di sini begitu ya Pak Arga ya. Terima kasih juga, ya, Pak Arga atas informasi dari Anda. Sekali lagi Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sujawardi sudah bergabung bersama dengan kami. Salam sehat selalu. Selamat siang Pak Arga. Amin. Selamat siang.